Yamaha adalah salah satu pabrikan motor Jepang yang cukup populer di Indonesia. Iya, Yamaha cukup populer karena yang paling populer tentu aja Honda, dan paling tidak populer tentu aja Suzuki. Yamaha berada di posisi kedua di bawah Honda untuk pasar Indonesia. Menariknya, walaupun Yamaha peringkat kedua dalam hal penjualan di Indonesia, namun Yamaha sebenarnya memiliki citra yang cukup baik di motor-motornya, yang mana citra motor Yamaha selalu identik dengan motor anak muda, sporty, dan ngebut. Ini bukan terjadi di era ini aja, karena Yamaha sudah dari dulu melakukan hal ini. Misalnya kita ambil contoh di awal tahun 2000-an awal. Tidak ada motor bebek yang lebih kencang dalam keadaan standar dari Jupiter Z. Dan iya, Yamaha Jupiter Z menjadi motor favorit untuk dijadikan motor balap. Kemudian selain motor bebeknya, kita ambil contoh di motor naked sportnya zaman dulu. Tidak ada yang lebih kencang daripada Yamaha Scorpio. Iya kan? Dan terakhir, untuk di kelas 250cc-nya, tidak ada yang lebih kencang dari Yamaha R25 sebelum Honda CBR 250 rilis. Dengan adanya hal-hal tersebut, kita bisa yakin kalau Yamaha emang mengutamakan performance. Menariknya, beberapa hari lalu, Yamaha akhirnya merilis Yamaha R25 terbaru. Seharusnya, Yamaha R25 mendapatkan sambutan yang meriah. Dan iya, Yamaha R25 sebenarnya cukup disambut dengan baik. Tapi masih aja ada beberapa orang yang saya lihat di komentar YouTube otomotif dan forum-forum otomotif yang mengeluhkan kalau Yamaha R25 masih gini-gini aja, alias masih nanggung. Emang iya? Ya, jika kalian melihat dari satu perspektif yaitu mesin, ya Yamaha R25 emang masih terlihat nanggung. Nanggungnya gimana? Sebentar. Semenjak ZX25RR muncul, di pikiran kebanyakan orang motor 250cc itu harus 4 silinder. Padahal nggak gitu. Lagian percuma juga kan 4 silinder, tapi kalau masih nggak bisa parkir di depan mall. Iya kan? Memang, motor fairing akan terlihat istimewa jika mengeluarkan suara yang ngebas seperti ZX250RR. Namun balik lagi, Yamaha selalu mengedepankan performance. Performance-nya dari mana? Kan tenaga yang dihasilkan malah lebih kecil di R25 saat ini. Iya juga sih. Di Yamaha R25 terbaru menggunakan mesin generasi terbaru, yang mana motor ini menggunakan mesin 2 silinder 4 tak 8 katup DOHC yang bisa mengeluarkan tenaga di 26,4 kW di 12.000 rpm dengan torsi maksimal di 22,6 Nm di 10.000 rpm. Sedangkan untuk versi facelift-nya, mesin motor ini menggunakan mesin yang hampir sama, hanya aja tenaga yang dikeluarkan ada di 26,5 kW di 12.000 rpm dan torsi maksimalnya ada di 23,6 Nm di 10.000 rpm. Jadi ya, mesin lamanya memiliki torsi lebih banyak 1 Nm dan tenaga lebih besar 0,1 kW. Namun kenapa mesin terbarunya malah lebih kecil tenaganya? Semua ini bisa terjadi karena mesin Yamaha R25 sudah lolos emisi Euro 5, yang berarti ada part tambahan yang harus dipasang untuk bisa menekan emisi gas buang. Dan di Yamaha R25 ini menggunakan kanister di throttle bodinya. Menurut Yamaha, kanister ini diletakkan di bagian bawah mesin depan, dan tabung ini berfungsi untuk mengumpulkan uap bensin dari tangki yang disimpan menggunakan arang aktif di dalam tabung. Cara kerjanya gimana? Jadi kanister ini akan berfungsi ketika saat mesin menyala, dan ketika mesin menyala maka katup di tabung akan terbuka dan akan langsung membuat uap bensin bisa mengalir ke throttle body dan disalurkan ke ruang bakar. Menarik kan? Selain itu, kenapa tenaganya bisa lebih kecil padahal mesin baru? Sekali lagi, untuk tembus Euro 5, motor pasti dikasih penghambat tambahan lainnya, yang mana di kasus R25 terbaru ini menggunakan double catalytic converter. Jadi iya, pakai satu katalik aja udah menghambat performa, apalagi pakai dua, ia semakin melempem. Namun Yamaha menyadari hal tersebut, yang mana pada akhirnya mesinnya ternyata dapat perubahan yang cukup signifikan. Head cylinder mesin R25 terbaru menggunakan desain baru, yang mana Yamaha mendesain ulang head ini untuk mendapatkan combustion chamber yang lebih padat dengan menggunakan klep yang lebih pendek dari generasi sebelumnya. Untuk di bagian headnya sejauh ini yang dirubah hanya itu. Namun selain head ada juga perubahan yang dilakukan lagi, yaitu piston atau sehernya. Di R25 sebelumnya pistonnya menggunakan tipe kubah jenong, namun untuk di versi saat ini menggunakan desain rata atau flat. Kenapa hal ini dilakukan? Tentu aja karena headnya sudah menggunakan klep yang pendek, yang berarti ruang bakarnya sudah padat, yang pada akhirnya Yamaha mengejar agar rasio kompresinya tetap di 11,6:1. Jika menggunakan yang jenong, tentu aja rasio kompresinya menjadi terlalu besar. Kemudian selain itu, durasi camshaft mesin terbaru ini juga dibuat ulang, yang berarti beda juga dengan generasi sebelumnya. Menariknya, dengan adanya perubahan seperti ini yang mana seperti downgrade, torsinya akan berkurang. Dan iya, memang berkurang. Tapi sama Yamaha, mereka menggunakan jalur intake yang lebih panjang dan hal ini bisa menaikkan torsi.
Jadinya ya mesinnya hampir bisa dikatakan benar-benar hampir baru. Tapi bukan mesinnya aja. Untuk mengejar Euro 5 dan efisiensi mesin lebih jauh, pembakaran tentu aja harus disempurnakan. Dan menurut Yamaha, motor Yamaha R25 terbaru sudah menggunakan sistem pengapian terbaru, yang mana di motor ini sudah menggunakan pengapian 22 pitch, sedangkan di model lama masih menggunakan 11 pitch. Menariknya, koilnya juga sudah menjadi satu dengan kop busi, yang berarti pembakaran terjadi lebih singkat. Dengan perubahan yang ada, seharusnya mesin ini lebih powerful, tapi kenapa malah lebih lemah? Gampang aja sih sebenarnya. Jika mau mengeluarkan potensi mesin motor ini sesungguhnya, kalian tinggal ganti knalpot full system, yang berarti katalik nggak dipakai lagi. Selain itu, kanisternya ya pakai yang aftermarket atau kalau bisa dibuang. Jika penghambat untuk menghasilkan Euro 5-nya disingkirkan, performa motor ini tentu aja di atas Yamaha R25 lama. Dengan adanya mesin ini, Yamaha masih on track kalau mereka memang masih mengedepankan performance. Tapi nih pertanyaannya, kenapa nggak pakai 4 silinder aja sekalian kalau emang mesinnya baru? Balik lagi, Yamaha sepertinya tidak ingin menjual Yamaha R25 sampai 100 juta lebih. Karena mau bagaimanapun, dengan mesin 4 silinder tentu aja harga motor ini akan menjadi 100 juta lebih seperti ZX25RR. Kenapa bisa? Tentu aja pajaknya ya akan berbeda. Dan yang pasti komponen yang digunakan juga akan berbeda, lebih banyak lebih tepatnya. Lagi pula, Yamaha memang akan meninggalkan mesin 4 silinder juga, dan mereka akan beralih ke mesin 2 silinder dan 3 silinder aja. Lihat aja Yamaha R1, motor ini sudah disuntik mati. Bukan R1 aja, hampir semua motor 4 silinder Yamaha sudah disuntik mati. Jadi ya, tidak ada alasan Yamaha untuk membuat Yamaha R25 menggunakan 4 silinder. Tapi kenapa tidak 3 silinder? Karena Yamaha fokus di 3 silinder saat ini. Tentu aja, mendevelop mesin 3 silinder jauh lebih sulit untuk di kelas motor 250cc, karena pembagiannya menjadi kurang merata. Dan yang pasti, kalau 3 silinder, kubikasi yang dihasilkan tidak akan 250cc, karena kubikasinya nanti biasanya akan berdiri sendiri. Misalnya, dengan 3 silinder, Yamaha tidak bisa mencapai angka kubikasi 1000cc, yang mana mereka hanya bisa mencapai kubikasi 900cc, dan mesin ini digunakan di R9. Namun kenapa mesin 3 silinder selalu menghasilkan kubikasi yang tidak umum? Jadi, keseimbangan silinder dan dimensi mesin, yaitu jumlah dan ukuran silinder, menentukan kapasitas total mesin. Pada mesin 3 silinder, Yamaha biasanya mengutamakan efisiensi ruang dan distribusi tenaga yang merata, yang berarti untuk menghasilkan kubikasi genap seperti 1000cc, Yamaha harus menyesuaikan ukuran bor dan stroke dengan proporsi yang tidak selalu ideal. Contohnya, jika mesin 3 silinder dirancang untuk mencapai 1000cc, berarti setiap silinder harus memiliki kapasitas sekitar 333cc. Namun, ukuran ini bisa menyebabkan keterbatasan dalam desain mesin yang optimal. Di kasus Yamaha, Yamaha dikenal memiliki desain mesin yang memiliki rasio bor dan stroke yang seimbang untuk mencapai karakter tenaga tertentu, baik torsi di putaran bawah maupun tenaga puncak di putaran atas. Dengan mengubah bor dan stroke agar kubikasi menjadi genap, tentu aja hal ini akan mengorbankan karakteristik performa mesin. Jadinya, iya, dengan hal tersebut, Yamaha tidak akan mungkin mengorbankan performa demi suara dengan mesin 3 silinder yang harus dipaksakan menjadi 250cc. Karena biasanya mesin Yamaha 3 silinder akan kurang dari 100 atau lebih 100 kubikasinya. Jadinya, iya, suara tidak terlalu dipentingkan di sini, yang penting performa. Lagi pula, kalau motornya udah menjadi 350cc, pajaknya akan menjadi semakin mahal, dan harga jual motornya tentu aja jadi lebih mahal. Kemudian selain mesin, ada yang bilang desainnya juga nanggung. Emang iya? Jika dilihat dari desain, sebenarnya ya bisa dibilang nanggung dikit, yang mana tidak ada perubahan yang signifikan dari yang facelift, cuman di headlampnya aja, yang seharusnya ram air malah jadi lampu laser kayak Yamaha R15 V4. DRL-nya ya keren sih, tapi terasa kurang sporty, jadi ya desainnya Yamaha R15 V4 banget dari depan. Banyak yang menyayangkan hal ini, kenapa nggak sesuatu yang baru? Menariknya di sini adalah rasa berkendaranya. Yamaha R25 dari zaman dulu sudah menggunakan underyoke. Tapi walaupun begitu, underyoke-nya tidak terlalu bawah, yang berarti masih sedikit tegak. Lagi-lagi, hal ini membuat orang bilang kalau motor ini nanggung. Sekali lagi, ini motor 250cc, yang berarti ini bukan moge. Buat apa underyoke terlalu ke bawah? Untuk kaki-kaki, ya hampir mirip lah sama generasi sebelumnya. Udah upside down, monoshock, dan lainnya. Ya hampir mirip secara keseluruhan. Menariknya, dengan adanya perubahan di mesin ini, motor ini menjadi mengalami kenaikan harga, yang mana untuk tipe facelift dijual mulai dari Rp63.900.000 untuk non-ABS, dan untuk tipe tertingginya ada di Rp71.980.000, sedangkan untuk versi terbaru dijual mulai dari Rp75 juta on the road. Ya, ada penaikan harga yang cukup signifikan. Nah, disinilah yang bikin kaum mendang-mending bilang kalau motor ini nanggung lagi. Di harga 75 jutaan, kalian tinggal nambah sedikit aja kurang lebih 10 jutaan lebih, kalian sudah bisa mendapatkan ZX25RR bekas. Apakah salah berpikir seperti itu? Ya nggak salah juga sih, kalau mau dibandingkan dengan ZX25RR, tentu aja Yamaha R25 terasa tertinggal jauh dari segi teknologi.
Kalau desain ya preferensi masing-masing sih ya. Teknologi ZX di atas R25 dan itu adalah hal yang pasti. Apalagi ZX25RR adalah motor produksi massa pertama yang bisa memiliki RPM sebesar 18.000 RPM. Jadinya iya, ZX lebih unggul di teknologi, belum yang lain-lainnya. Tapi kan dengan harga yang lebih mahal sedikit, kalian malah mendapatkan motor bekas. Sebenarnya motor bekas atau baru nggak ada bedanya, cuman beda di seminggu awal. Lebih dari itu ya sama aja, udah jadi motor bekas juga. Apalagi untuk motor di kelas ini, biasanya penggunanya ya apik-apik. Tapi nih di luar dari itu semua, saya hanya pernah kesemsem dengan Yamaha R25 generasi pertama aja. Dan iya, saya mantan user R25 Gen 1. Dan saya cukup puas dengan motor itu sebelum akhirnya saya menggunakan motor Matic lagi. Weh, motor baru dia. Gimana nih menurut kalian tentang Yamaha R25 terbaru? Apakah motor ini nanggung atau tidak? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.